Untuk kalian yang saat ini berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, deadline sepertinya bukan kata yang asing untuk kalian. Hello, now you're connecting with Lutfia Pipa. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan podcast mengenai tips mengurangi kebiasaan deadline. Kita akan berbincang mengenai kebiasaan pelajar atau mahasiswa yang suka mengerjakan tugas mepet deadline. Nah, deadline itu apa sih? Deadline bisa diartikan sebagai batas akhir waktu untuk menyelesaikan suatu proyek atau tugas. Deadline juga bisa diartikan sebagai batas waktu tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan atau disepakati. Pada umumnya, istilah deadline akhirnya melahirkan istilah baru, yaitu deadliner, atau orang-orang yang mengerjakan tugas di waktu mendekati deadline. Dalam kehidupan perkuliahan, istilah deadliner sudah menjadi hal yang lumrah. Banyak mahasiswa bahkan berpendapat bahwa deadliner sudah menjadi sebuah budaya dalam mengerjakan tugas. Dapat dikatakan bahwa setiap mahasiswa, mulai dari mahasiswa paling rajin hingga mahasiswa yang banyak kegiatan, pasti pernah merasakan menjadi seorang deadliner. Para deadliner cenderung mengerjakan tugas apabila waktunya sudah mendekati tenggat pengumpulan. Mereka lebih suka bekerja dengan SKS atau sistem kebut semalam, karena cepat ataupun lambat waktu pengerjaannya tidak mempengaruhi penilaian dari dosen. Dan dosen juga jarang memberi nilai tambahan bagi mahasiswa yang mengumpulkan tugas jauh sebelum deadline. Sehingga hal ini membuat hal lain yang kurang penting seperti main game, mendengarkan musik, menonton film, justru diutamakan. Penyakit deadliner ini menjangkit hampir seluruh kaum pelajar dan mahasiswa. Jika kalian sudah terjangkit penyakit ini, maka akan sulit dihilangkan. Namun tidak berarti juga bahwa kebiasaan ini tidak bisa dikurangi atau sedikit-sedikit diubah. Nah, di akhir aku akan memberikan tips untuk mengurangi kebiasaan deadline dan memberikan cara bagaimana menjadi smart deadliner. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas segala hal tentang deadline, aku ingin memberitahukan bahwa di sini aku nggak berniat menggurui atau merasa lebih baik, karena aku pun termasuk kaum deadliner. Karena menurutku, mengerjakan pekerjaan dengan deadline yang mepet justru membuat banyak inspirasi berdatangan. Orang bilang sih, the power of kepepet. Nah, di sini aku menemukan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School membuktikan bahwa beberapa orang akan menunjukkan best performance mereka di bawah tekanan. Selain itu, seorang deadliner akan memasang strategi bagaimana menyelesaikan pekerjaan secara cepat sehingga merasa dirinya lebih kreatif. Prioritas utama bagi seorang deadliner adalah menyelesaikan pekerjaannya saat mendekati deadline. Menurut Richard Boyatzis dari Harvard Business School, seorang deadliner akan lebih berfokus menghadapi suatu masalah dan tidak mempedulikan masalah lain seperti makan, minum, dan lain-lain. Alasan-alasan di atas ternyata cukup untuk memotivasi seseorang menjadi deadliner. So, how about you guys? Coba deh kenali beberapa ciri-ciri para deadliner berikut ini. Yang pertama yaitu malas. Sepertinya kata malas ini pas jika disandingkan dengan para deadliner. Bagaimana tidak, untuk bangun dari kasur pun kalian malas kan, apalagi jika harus mengerjakan tugas. Seperti bermalas pastinya. Yang kedua yaitu merasa masih punya banyak waktu. Para deadliner biasanya selalu merasa tidak ada beban, karena para deadliner selalu merasa masih ada banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu memiliki manajemen waktu yang buruk. Salah satu ciri-ciri deadliner yang mudah untuk diamati adalah tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Deadliner cenderung tidak bisa membagi waktu antara bermain, bersantai, dan mengerjakan tugas.
hingga tidak terasa bahwa waktu pengerjaan tugas sudah hampir habis dan jadilah tugas dikerjakan secara deadline. Yang terakhir yaitu mengandalkan the power of kepepet. Biasanya kaum deadliner ini otaknya mendadak encer pada saat-saat terakhir atau di saat kepepet. Inilah yang disebut dengan the power of kepepet. Nah, itu dia beberapa ciri kaum deadliner. Perlu diperhatikan bahwa di luar sana banyak sekali yang berpikir bahwa orang-orang yang suka menunda tugas hingga mendekati masa deadline adalah orang-orang malas. Namun perlu diketahui juga bahwa bagi seorang deadliner bekerja di bawah dorongan deadline bukan karena mereka malas. Hanya saja memang inspirasi benar-benar bermunculan pada detik-detik terakhir. Lagi pula, menjadi deadliner juga bisa menjadi simulasi dalam dunia kerja yang penuh tekanan. Jadi jangan memandang deadliner sebelah mata dengan menganggap bahwa para deadliner adalah barisan orang-orang pemalas. Tolong jauhkan asumsi itu jika kalian sudah mendengar podcast ini. Karena tanpa kita sadari, menjadi deadliner itu memiliki banyak keuntungan. Orang-orang awam pun selain golongan deadliner pasti nggak akan menyadari keuntungan ini. Apa aja sih keuntungannya? Yang pertama yaitu membiasakan diri bekerja di bawah tekanan. Kalau kalian pernah membaca lowongan kerja yang pada kolom persyaratannya tercantum dapat bekerja di bawah tekanan. Nah, para deadliner justru akan maju di garda terdepan. Lah kok bisa? Ya bisa, karena mereka sudah terbiasa dengan tekanan yang mereka ciptakan sendiri. Mengatasi diri yang penuh tekanan tugas saja udah terlatih. Jadi buat naik level tekanan kayaknya sih gak masalah kan? Yang kedua yaitu mengasah kreativitas dan problem solving dalam waktu singkat. Mereka yang suka bekerja di bawah tekanan deadline jadi terbiasa memecahkan masalah dalam waktu yang singkat meskipun berada di detik-detik terakhir. Inspirasi yang datang di detik-detik terakhir bisa membuat mereka berpikir cepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Tentu ini baik untuk persiapan sebelum memasuki dunia kerja. Karena kita nggak akan tahu masalah apa yang bisa tiba-tiba muncul saat berada di dunia kerja. Yang ketiga yaitu menjadi pribadi dengan kemampuan multitasking. Tidak semua orang mempunyai kemampuan multitasking, namun para deadliner bisa mendapatkan kemampuan itu dari kebiasaannya yang suka menyelesaikan pekerjaan di ujung deadline. Mereka dapat melakukan banyak hal dan menyelesaikan pekerjaan lain yang juga kepentok deadline dalam jangka waktu yang berdekatan. Yang keempat yaitu menjadi pribadi yang tepat waktu, disiplin, dan bertanggung jawab. Menurut pengalaman aku sebagai deadliner, biasanya menyelesaikan tugas di akhir-akhir batas pengumpulan itu karena memang ada tanggung jawab lain di luar satu tugas kuliah. Bisa saja karena menjadi pengurus organisasi kampus atau masih berkutat dengan tugas kuliah lain yang lebih deadline. Para deadliner dapat mengasah kebiasaan mereka untuk tepat waktu, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dan amanah-amanah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Meskipun diselesaikan dengan deadline mepet, toh pada akhirnya mereka tepat waktu juga. Tanggung jawab pun terselesaikan semua dengan tepat waktu. Yang kelima yaitu melatih kecerdasan intrapersonal. Dengan bekerja di bawah tekanan deadline, para deadliner jadi mempunyai kecerdasan memahami diri mereka sendiri. Mereka juga dapat berlatih menguasai diri dari kepanikan-kepanikan karena menjelang deadline. Yang keenam yaitu menjadi pribadi yang optimis. Optimis juga jadi salah satu keistimewaan para deadliner. Dengan bekerja mepet deadline, mereka bisa jadi pribadi yang optimis saat berada di dunia kerja. Optimis kerjaan yang numpuk bakal kelar juga misalnya. Nah, banyak kejadian-kejadian yang ajaib yang terjadi pada aku maupun teman-temanku yang deadliner. Entah dosen yang tiba-tiba memundurkan batas deadline, dosen absen di kelas, atau bahkan tugasnya dibatalkan dan diganti dengan tugas lain yang lebih mudah. Pokoknya optimis dulu lah. Nah, begitulah guys, menjadi deadliner gak selamanya buruk.
Apa yang aku bicarakan ini juga enggak bermaksud mengatakan bahwa menjadi pemalas banyak keuntungannya. Namun, beberapa keuntungan di atas adalah bentuk kesepakatanku terhadap deadliner yang sering disalahpersepsikan sebagai barisan para pemalas. Tapi tetap saja, selama pekerjaan dapat diselesaikan sebelum batas pengumpulan, ya lebih baik cepat diselesaikan. Kalau bahasa Sundanya mah biar jongjon lah ya. Nah, sekarang aku akan memberikan beberapa tips untuk mengurangi kebiasaan deadline. Yang pertama yaitu tutup agenda kegiatan yang gak terlalu penting. Menjadi seorang deadliner dikarenakan kebiasaan kita yang suka menunda-nunda tugas. Kebiasaan inilah yang membuat tugas kita terbengkalai dan gak pernah kelar. Ketika di waktu bersamaan antara ada waktu kosong untuk mengerjakan tugas dan teman ngajak pergi, kita harus bisa menolaknya demi tugas kita. Ya memang susah, cuman harus diingat bahwa tugas kita adalah hal yang lebih penting dan merupakan tanggung jawab kita. Yang kedua yaitu ubah prinsip nanti menjadi sekarang. Selain mengulur waktu karena lebih memilih mengerjakan sesuatu yang gak penting, mengulur waktu karena mempunyai mindset deadline-nya masih lama, besok aja ngerjainnya, menjadi alasan terbesar mengapa kita bisa menjadi seorang deadliner. Nah, ubah mindset tersebut menjadi now is the right time. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, ketiga, yaitu membuat deadline untuk diri sendiri. Tips yang satu ini dijamin sangat membantu. Misalnya, kalian punya tugas dengan deadline 7 hari lagi. Nah, kalian harus menjadwalkan deadline tugas tersebut untuk diri kalian sendiri. Kalian bisa mengatur dengan deadline 2 atau 3 hari lebih awal sebelum deadline aslinya. Keempat, lebih berpikir ke depan. Tips yang terakhir ini adalah kunci untuk menghindarkan diri dari menjadi seorang deadliner. Ketika kalian terus malas-malasan dan mengulur waktu untuk mengerjakan tugas, kalian harus berpikir, bagaimana jikalau tiba-tiba ada urusan atau kepentingan mendadak sehingga kalian gak punya waktu lagi untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya kita harus selalu menerapkan berpikir dan merencanakan ke depan agar hal tersebut dapat dihindari. Nah, menurut kalian, tips mana nih yang paling mudah untuk dilakukan? Semoga tips-tips di atas bisa membantu mengurangi kebiasaan deadline kalian ya. Jadi kalian tidak akan stres lagi ketika ada tugas baru dan bisa lebih santai dalam mengerjakan tugas-tugas yang lain. Karena kebiasaan deadline memang gak bisa diubah semudah membalikan telapak tangan dan tentu saja membutuhkan proses yang memakan waktu. Selain beberapa tips di atas, kalian juga dapat menerapkan konsep smart deadliner. Hah? Smart deadliner? Apaan lagi tuh? Bedanya apa dengan deadliner biasa? Nah, sebagai smart deadliner, kita tetap mengerjakan tugas mepet deadline. Tapi, ada tapinya nih. Tapi kita sudah menyiapkan dengan matang konsep tugas atau project yang akan kita kerjakan dari jauh-jauh hari. Jadi istilahnya gak blank banget lah gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama yaitu tentukan dulu konsep tugas. Misalnya kalian dikasih tugas bikin esai tentang permasalahan di sekolah. Nah, apa aja sih yang mau kalian bahas tentang hal tersebut? Apakah pengertian, jenis-jenis, solusi, dan sebagainya? Nah, rencanakan dan tentukan konsep ini sedetail mungkin. Jangan menentukan konsep saat hari H. Maksimal H-2 itu sudah final konsep. Konsep ini nggak perlu ditulis jika kalian merasa malas. Cukup pikirkan aja. Nah, H-1 baru deh eksekusi tugasnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu fokus mengerjakan tugas tersebut. Jangan kebanyakan main HP, ngobrol, scrolling Instagram, atau apapun yang bisa ngedistract fokus kalian. Cukup fokus pada tugas itu karena kita sedang dikejar waktu. Yang ketiga yaitu kerjakan sesuai konsep yang sudah direncanakan sejak awal. Jangan tiba-tiba merubah konsep kecuali kalian tahu resikonya dan kalian benar-benar siap atau punya plan B untuk tugas tersebut. Yang keempat yaitu cari materi atau bahasan yang kalian kuasai dan banyak referensinya. Jadi jika kalian kena block writer atau istilahnya mentok, kalian bisa dengan mudah mencari referensi tentang materi yang sedang kalian kerjakan.
Nah, itu dia beberapa hal mengenai deadliner. Faktanya masih banyak kaum deadliner yang menikmati cara tersebut. Well, jika kalian adalah deadliners dan memang menikmati mengerjakan tugas mepet deadline, ya silakan aja. Tetapi alangkah baiknya jika kita dapat mengerjakan tugas itu jauh-jauh hari, agar hasilnya tentu bisa lebih maksimal. Memang menjadi deadliner memiliki sisi baik dan sisi buruk. Semuanya kembali lagi tergantung pada karakter dan kemampuan diri kalian masing-masing dalam menjalaninya. How about you guys? Apa kalian termasuk kaum deadliner? Jika iya, coba ceritakan gimana sih pengalaman terekstrim kalian ketika mengerjakan tugas deadline? Dan jika bukan, aku pengen tahu komentar kalian tentang teman-teman kalian yang deadliner. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat sedikit banyak memberikan manfaat untuk para pendengar sekalian. Aku Lutfi Afifah pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.